Selamat pagi, salam sehat dan salam SFD untuk anak-anakku seluruhnya kelas 11 IPA dan IPS. Baik anak-anakku, tepat di belakang Bapak ini adalah persawahan dengan suasana yang menyejukkan, dan Bapak mengharapkan juga suasana hati kita juga semua menyejukkan. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan materi proposal jilid 3. Kita akan mempelajari tentang bagaimana struktur penulisan proposal pada nomor 3, 4, 5, dan yang ke-6. Oleh karena itu nakku, ada banyak nilai yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini. Nilai yang paling diharapkan adalah nilai semangat. Artinya, anak-anak kelas 11 IPA dan IPS harus tetap bersemangat dalam mengerjakan proposal yang begitu banyak. Baik anak-anakku, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku, selamat pagi. Salam sehat kembali kepada anak kami seluruhnya. Anak-anakku, biarlah di pada bagian opening video tadi, hati kita benar-benar disejukkan dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita masih sama seperti minggu lalu, yaitu adalah kelas 11 IPA dan IPS harus tahu struktur teks penulisan sebuah proposal. Minggu lalu kita sudah belajar ada 3 bagian. Ada nomor 1, 2, dan yang ketiga, yaitu ada bagian latar belakang, ada bagian tujuan. Nah, masih ingat kan? Hari ini Bapak akan ajarkan 2 poin, yaitu pada bagian 4 dan bagian 5. Pada bagian akhir nanti Anda akan tetap melanjutkan tugas Anda minggu lalu. Tugas Anda kan 3-nya sudah selesai minggu lalu aku. Hari ini nanti akan melanjutkan nomor 4 dan nomor 5 setelah Bapak jelaskan. Baik, tanpa basa-basi, karena waktu kita juga tidak banyak, biar tugas nanti cepat selesai, kita langsung belajar pada hari ini. Baik anak-anakku, coba perhatikan di situ. Ada katanya di situ adalah 4, waktu dan tempat. Kemarin Bapak ulangi sedikit lagi, proposal aku adalah suatu rancangan, suatu rencana dari seorang kelompok atau beberapa kelompok untuk melakukan suatu kegiatan yang besar. Nah, di dalam proposal itulah tertuangkan atau dituliskan semua rencana dan agenda-agenda kegiatan yang mau dikerjakan. Nah, pada bagian nomor 4 aku, di situ ada katanya waktu dan tempat. Dibagi 2, berarti nanti di proposal ada nomor 4, waktu dan tempat, di bawahnya tulis lagi A, waktu. Waktunya di situ dalam penulisan proposal merujuk pada kapan acara tersebut dilaksanakan. Jadi contoh, kalau acara tersebut dilaksanakan pada bulan Februari, di situ tidak boleh hanya tulisan Februari, tapi harus lengkap dengan tanggal dan harinya. Misalnya hari Kamis sampai Sabtu, berarti ada 3 hari. Mungkin pada tanggal 4, 5, dan 6. Berarti di situ dituliskan kegiatan ini berlangsung, berarti pada kata-kata bagian waktu dituliskan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 4 sampai 6 Februari atau lebih tepatnya pada hari Kamis sampai hari Sabtu, dari pukul sekian hingga pukul sekian. Jadi di situ harus dituliskan secara detail. Itu penulisan waktu. Berarti nanti di proposal Anda kan udah siap latar belakang aku, udah siap tujuan, ya kan? Udah siap ruang lingkup kegiatan nomor 3. Nomor 4 bagi 2, waktu dan tempat, tulis dulu judul besar, di bawahnya waktu. Berarti kapan waktu yang sesuai dengan tugas yang sudah Bapak berikan. Baik, yang bagian B aku, yaitu adalah bagian tempat. Ini nggak susah. Kalau waktu tadi kapan? Kalau tempat itu di mana? Jaingan, nah katanya. Kalau tempat aku dalam penulisan proposal merujuk pada di mana kegiatan tersebut dilaksanakan secara detail. Ini juga dituliskan secara detail. Jadi selama kegiatan itu dilaksanakan, tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di SMA Swasta Santa Maria Kabanjai. Dan tempat-tempat yang digunakan adalah ini. Jadi misalnya ada 5 jenis kegiatan. Tempat yang kamu perlukan apa? Misalnya berarti lapangan futsal. Misalnya ada lomba tari. Lomba tari misalnya di laboratorium. Atau misalnya ada lomba PUBG Mobile. Itu tempatnya mungkin nanti di lab komputer. Ada misalnya lomba masak-memasak. Itu mungkin tempatnya nanti di kantin. Nah, berarti kamu tuliskan semua tempatnya itu. Nah, aku di situ pada bagian nomor 4. Nggak susah ya. Baik, kita masuk nomor yang ke-5. Baik, pelaksana kegiatan. Nomor 1 kemarin sudah latar belakang, 2 tujuan, 3 ruang lingkup kegiatan, yang keempat adalah waktu dan tempat. Yang nomor 5 hari ini kita belajar tentang pelaksana kegiatan. Mau terbalik, kalau bicara tentang pelaksana siapa?
siapa yang membuat acara ini, siapa yang bertanggung jawab dalam acara ini, siapa yang bekerja dalam acara ini, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil ketua, siapa yang jadi seksi acara, siapa yang tukang foto, siapa yang tukang menyiapkan dokumentasi, siapa orang yang menyiapkan acara, menyewa sound dan sebagainya. Karena begitu besar acara ini, maka kita butuh bantuan dari banyak orang atau butuh bantuan dari teman-teman untuk mengontrol, untuk mengatur setiap seksi agar setiap seksi itu dapat berjalan dengan baik. Baik, pelaksana kegiatan dibagi dua juga, sama seperti yang di atas tadi, waktu dan tempat. Kalau ini pelaksana kegiatan aku dibagi dua, yaitu adalah A, penanggung jawab. Di situ ada katanya bagian A, sebentar. Sebentar ya. Baik, ada kesalahan teknis. Baik. Di situ ada katanya di bagian itu di bagian penanggung jawab. Di situ katanya adalah A, penanggung jawab. Penanggung jawab artinya aku adalah orang-orang yang bertanggung jawab penuh. Artinya kalau penanggung jawab, siapa tanggung jawab atas kejadian ini? Itu sering kita dengar. Yang bertanggung jawab itu adalah pada umumnya anakku dalam proposal adalah orang-orang yang berpengaruh dalam organisasi atau dalam instansi. Dia adalah seorang pimpinan. Jadi kalau contohnya misalnya OSIS Santa Maria melakukan suatu kegiatan porseni, melakukan kegiatan itu, siapa penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya nggak bisa Pak WR, tapi harus pimpinan tertinggi di sekolah, yaitu adalah Pak WG. Jadi kalau penanggung jawab adalah biasanya pemimpin tertinggi dari suatu kelompok atau dari suatu organisasi. Kalau B, personalia, seksi-seksi, ini gampang. Kalian pasti pernah menjadi seksi di sekolah atau pernah menjadi seksi-seksi di gereja. Suatu acara Paskah, suatu acara Natal, mungkin Anda jadi seksi dokumentasi, mungkin ada seksi kalau makan-makan, seksi itulah. Mungkin Anda menjadi seksi acara dan sebagainya. Pasti Anda sudah pernah merasakan itu. Tapi apakah pernah Anda menyusun proposal yang baik dan benar? Baik, contohnya seperti ini, langsung saja, nggak usah lama-lama. Contohnya seperti ini nanti yang kamu tuliskan di bukumu atau di kertas HVS yang seperti Bapak minta di tugasmu. Contoh, tadi kan aku dibagi dua. Di situ ada A, penanggung jawab, yang B ada seksi-seksi. Contoh A, penanggung jawab. Ini agak berantakan, nanti kamu rapikan ya. 1. Waji SPDMM, ini adalah kepala sekolah. Dia harus, kenapa dia di atas Pak WR? Karena dia pimpinan tertinggi. Jadi nggak boleh Pak Jivi di atas, nggak boleh suster di atas, karena yang pemimpin paling tinggi di sini adalah Pak WG. Nomor 2, Junferi Sitepu SPD, wakil kepala sekolah. Berarti dari pimpinan tertinggi sampai yang di bawahnya. Tapi nggak usah tulis semua, cukup di sini penanggung jawab mungkin 2 sampai 3 orang. Penulisannya ini salah ya nak ya. Nomor 2 ini maunya sejajar dengan di angka 1 ini. Tunggu sedikit. Nomor 2 ini seharusnya dia sejajar di sini, di angka 1 ini dia, di bawah 1 ini 2. Jadi rapi dia semua. Seperti seksi acara ini. Yang B, seksi acara. Misalnya 1, bahagia selalu, kelas 11 IPA 2. Berarti harus dituliskan kelasnya, kelas berapa dia anakku. Di situ harus tuliskan jelas. Yang kedua misalnya namanya adalah bahagia tanpa kamu, kelas 11 IPS 2. Harus dituliskan kelasnya kelas berapa. Jadi kalau misalnya ada suatu acara nggak beres, seksi acaranya nggak beres, kita tinggal tahu. Oh, panggil si bahagia selalu, panggil bahagia tanpa kamu. Nggak kenal kami Pak, anak kelas ini dia. Jadi kita gampang mengontrolnya. Tadi lupa Bapak sampaikan, Waji SPDMM. Pak WG punya 2 gelar, berarti harus dituliskan dengan lengkap dan jelas dan tidak ada kesalahan. Wajib dituliskan seluruhnya, nakku. Baik, selain seksi acara apa lagi Pak WR? Ada banyak seksi. Ada seksi tamu, ada seksi dokumentasi, ada seksi peralatan, ada seksi percepatan. Jadi nanti tugasmu nakku adalah lanjutkan tugasmu, kan kemarin sudah selesai 3. Lanjutkan tugasmu itu untuk mengerjakan nomor 4 dan nomor 5. Di bagian nomor 5, pakailah atau Anda harus memakai sekitar 5 sampai 7 seksi dalam kegiatan yang mau Anda buat. Bapak ulangi, 5 sampai 7 seksi yang mau Anda buat dalam kegiatan proposal yang mau kamu kerjakan. Di bagian nomor 4 tadi juga ada waktu dan tempat, silahkan cocokkan, sesuaikan dengan bagian nomor 1, 2, dan 3 pada penulisan proposal. Baik, Bapak nggak mau panjang-panjang, yang penting nggak mengerti, sedikit tapi mengerti, karena minggu depan kita akan habiskan nomor 6, 7, 8, dan 9. Baik anakku, ini tugasmu, selesaikan, tanggung jawabi, itu bukti bahwa Anda serius dalam belajar bersama Pak Wery. Baik anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, kalau ada yang tidak mengerti, belajar lagi, buka kembali, karena Bapak rasa ini bukan sesuatu yang sulit. Baik aku Bapak, tunggu tugasmu di classroom hari ini sampai pukul 12.00. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.